Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Michael Jackson. Iya. Mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahim, Prodi KPI kelas 1C. Baiklah, untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Oke, kita mulai. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Oke. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu yang biasa kita gunakan oleh orang Pontianak. Nah, itulah dia bahasa Melayu. Dan maksudnya terbentuknya bahasa itu digunakan sejak tanggal 28 Oktober 1928. Dan bahasa Indonesia dipakai resmi oleh bangsa Indonesia sendiri sebagai bahasa nasional. Itulah dia. Jadi Indonesia resmi menggunakan bahasa Melayu atau Indonesia itu diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Oke. Dan seperti Indonesia seperti orang yang tidak tahu dan tidak berbahasa Prancis. Maksudnya begini, Pak. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis, karena setujuan dengan nama negara-negara yang diidam-idamkan yaitu bangsa Indonesia. Jadi maksudnya itu nantilah saya jelaskan ya. Jadi sifat politik ditimbulkan karena keinginan agar bangsa Indonesia mempunyai semangat juang bersama dalam memperoleh kemerdekaan agar lebih merasa terikat dalam suatu ikatan. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diikrarkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa
Persatuan Bahasa Indonesia. Itu tadi adalah sumpah-sumpah yang perjanjian lah, bahwa kami mengaku bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang mengakui adanya atau disebut dengan gini, Pak. Kami sebagai anak Indonesia itu sangat bangga sebagai bangsa Indonesia tersebut. Kami bangga memiliki bahasa, yaitu bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Itulah inti dari sumpah-sumpah tadi. Dan kita lanjutkan lagi, apa sebab justru bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional? Ya, apa sebab bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional? Mengapa bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda yang jumlah pemakaiannya meliputi hampir seluruh penduduk Indonesia yang banyak? Jadi maksudnya itu bahasa Jawa dan bahasa Sunda itu kan hampir keseluruhan di Indonesia itu memakai bahasa itu, bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Kenapa bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa nasional? Juga bahasa yang kesetaraannya sudah maju dibandingkan dengan bahasa Melayu dan bahasa daerah lainnya. Dan saya dapatkan dari Profesor Dr. Slamet Mulyana, kalau tidak salah, mengatakan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya itu adalah sejarah telah membantu menyebarkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan life French di Indonesia, bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan. Dengan membantu para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antara individu. Maksudnya karena dulu orang yang dari luar maupun dari dalam itu berdagang pasti melalui perairan, jadi dia pasti melewati pantai kan. Jadi disitulah orang-orang menyebarkan bahasa Melayunya, dan sampai akhirnya bahasa Melayu dikenal sebagai bahasa nasional Indonesia. Dan kedua, lanjut lagi. Bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana, mudah dipelajari, tak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa ataupun bahasa Sunda atau bahasa Bali, atau perbedaan pemakaian bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda ataupun bahasa Jawa. Jadi maksudnya tuh kalau bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Bali itu kan ada bahasa dia, yang contohnya bahasa Jawa opo, ora, itu kan harus diterjemahkan lagi, jadi rumit. Kalau sedangkan bahasa Indonesia kan, kalau bahasanya kita, saya, itu kan tidak perlu diterjemahkan lagi, jadi sudah saya, jadi mudah dipahami. Jadi itulah aja mengapa bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa nasional. Oke, kita lanjut lagi. Faktor psikologis, yaitu suku bangsa Jawa dan Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, semata-mata didasarkan pada keinsafan akan manfaatnya, ada keikhlasan mengabaikan semangat dan rasa kesukuan karena sadar akan
akan perlunya kesatuan dan persatuan. Jadi maksudnya suku-suku lain itu menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional karena dia sadar bahwa bahasa Melayu itu enak untuk diucapkan, tidak ribet dan mudah dipahami gitu, Pak. Nah, jadi dia menerima ikhlas bahwa bahasa Indonesia dan Melayu itu menjadi bahasa nasional Indonesia. Oke. Dan selanjutnya kesanggupan itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penentu jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Tentulah bahasa itu tidak akan dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Pada kenyataannya dapat dibuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Jadi maksudnya itu contoh ya, jika ada permasalahan lah kan dari kedua orang tapi berbeda suku, berbeda bahasa. Nah, jadi tidak mungkin lah kan yang satu berdebat menggunakan bahasa, contoh ini orang Jawa dan yang pertama orang Jawa, yang kedua orang Sunda. Jadi ada masalah dan si orang Jawa ini berdebat menggunakan bahasa Jawanya dan yang kedua berdebat dengan bahasa Sundanya. Nah, jadi kan kalau dia berdebat tidak mungkin kan keduanya saling paham nih kan, karena menggunakan bahasa masing-masing. Nah, jadi kau cakap apa, kau ngomong apa, nah, kan jadi kurang paham. Nah, jadi disinilah bahasa nasional, bahasa Indonesia, bahasa Melayu diciptakannya. Jadi supaya keduanya walaupun berbeda suku, tapi kalau menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu akan mengerti dan jelas tanpa ada ya sesuatu yang bisa dielakkan lah. Oke. Untuk penjelasan tentang perkembangan bahasa Indonesia kali ini saya mungkin sampai di sini saja. Jika ada kekurangan ataupun bahasa kasar gitu mohon dimaafkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.